Amerika Serikat dan Arab Saudi semakin mendidih dan inilah biang keroknya. Arab Saudi dan Amerika Serikat semakin bersih tegang. Kali ini salah satu mantan pejabat Riyadh menuding permintaan Washington terkait produksi minyak OPEC Plus berhubungan erat dengan pemilu paruh waktu di negeri Paman Sam. Dalam sebuah keterangan, mantan penasihat senior Menteri Energi Saudi Mohammed Al-Shaban mengatakan bahwa negaranya punya kedaulatan. Saudi, ujarnya, tidak akan tunduk begitu saja dengan permintaan Amerika Serikat yang ingin Riyadh dan juga OPEC Plus membatalkan pemotongan produksi minyak. Kami adalah negara yang berdaulat dan kami tidak menerima perintah dari siapapun, kata Shaban kepada Newsweek pada Kamis 20 Oktober kemarin. Shaban berpendapat bahwa keputusan Riyadh tetap jelas dan tegas meskipun Washington tetap mendesak berulang-ulang terkait produksi minyaknya. Ia curiga Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden yang saat ini memiliki sebuah tujuan politisi tersembunyi. Kami tidak pernah campur tangan dalam urusan internal Amerika Serikat. Tapi tampaknya jelas bahwa permintaan untuk menunda langkah OPEC adalah karena pemilihan paruh waktu yang akan datang pada bulan November itu, ujarnya. Namun kerajaan Arab Saudi dan negara-negara OPEC lainnya tidak mempertimbangkan permintaan ini. Ya, bersama dengan negara-negara OPEC lainnya, para pejabat Arab Saudi berpendapat bahwa keputusan kelompok itu untuk memangkas produksi adalah apolitis dan diambil sejalan dengan proyeksi permintaan energi global. Di sisi lain, Biden terus mendesak agar Saudi benar-benar tidak memotong produksinya dan diketahui harga minyak telah mengalami lonjakan tahun ini akibat perang Rusia-Ukraina. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan Biden kecewa dengan keputusan picik OPEC Plus untuk memangkas kuota produksi, sementara ekonomi global menghadapi dampak negatif lanjutan dari serangan Putin ke Ukraina. Sementara itu, sikap Amerika Serikat ini membuat gerah beberapa pejabat Saudi. Bahkan salah satu pangeran negeri petrodolar itu mengancam akan berjihad untuk melawan kekuatan lobi Washington. Dan di informasi yang terakhir, tumbangnya perkuliahan di Jerman saat krisis, mahasiswa sampai pilih drop out. Ya, pendidikan tinggi di Jerman tak lagi berdiri gagah. Krisis yang menghantam Eropa akibat perang dan inflasi berdampak buruk pada negeri Panzer itu, hingga sejumlah mahasiswa memilih untuk drop out atau mengundurkan diri. Melissa, seorang mahasiswa Jerman, bercerita, ia tak bisa lagi memasak untuk dirinya sendiri. Mahasiswa jurusan psikologi itu bertutur, mahasiswa lebih memilih untuk makan di kantin kampus dibanding memasak sendiri karena dinilai terlalu mewah. Kamu bisa memilih makan siang di sini dengan harga 2 atau 3 euro. Atau untuk dirupiahkan 30.000 sampai 45.000 rupiah. Sebelum krisis berlangsung, Melissa biasa menghabiskan 25 euro atau 383 rupiah per minggunya. Namun harga yang melambung mengaburkan hal tersebut. Sekarang aku perlu 35 sampai 40 euro per minggunya untuk masak di rumah, kata mahasiswa di Bonn tersebut. Sebetulnya, mahasiswa di Jerman biasanya mendapatkan 750 euro atau 11,5 juta rupiah per bulan dari Lembaga Bantuan Siswa Pemerintah atau Federal Student Grants atau BAföG, dan para orang tua mahasiswa juga mendapatkan bantuan sebesar 219 euro atau 3,3 juta rupiah. Namun sebanyak 400 euro atau 6,1 juta rupiah itu akan lari ke harga sewa apartemen. Ditambah lagi saat tahun ajaran baru mulai, 300 euro atau 4,5 juta juga akan hilang dalam sekejap untuk biaya kuliah. Makanan adalah hal pertama yang aku tabung, kata Melissa. Dan berkat kenaikan biaya hidup, tidak jarang mahasiswa mengambil sampai 2 kerja paruh waktu atau part-time untuk membiayai studinya. Hal ini diungkapkan oleh Rachel Schlusler dari Free Association of Students, yaitu asosiasi sepertiga total mahasiswa yang sedang belajar di Jerman. Kamu hanya bisa bekerja jika ingin lanjut belajar, namun karena bekerja kamu akan kesulitan untuk belajar, kata Schlusser. Ya, memang tak ada data resmi mengenai berapa banyak mahasiswa yang mengundurkan diri selama 2 tahun terakhir ini. Tapi Schlusser mendengar banyak tentang mahasiswa yang ekonominya terhimpit hingga memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, pemerintah Jerman dikabarkan sudah menaikkan 5,75% untuk bantuan siswa sejak tahun ajaran 2022-2023. Tapi hal ini tidak banyak membantu. Inflasi yang menaikkan 10% daya tetap memakan kenaikan tersebut. Per Oktober 2022, bantuan maksimum bagi mahasiswa sudah naik di angka 934 euro atau sekitar 14,3 juta rupiah. Schlusser yang juga pekerja sosial di German Priority Welfare Association itu berpendapat bantuan itulah belum cukup. Bukan tanpa alasan, pasalnya di Jerman seseorang terancam jatuh miskin bila hidup dengan 1.251 euro atau 19,2 juta rupiah per bulannya. Sejak 2021, jumlah mahasiswa memang menurun drastis menurut kantor statistik Jerman. Hal ini bermula pada masa pandemi COVID-19 muncul. Kini hal itu juga dipengaruhi kenaikan harga dan juga inflasi.
Setelah kuliah daring terlaksana akibat COVID-19, mahasiswa diminta belajar di rumah karena kenaikan harga energi. Bahkan sejumlah universitas mempertimbangkan untuk mempersingkat waktu operasionalnya atau memperpanjang libur Natal. Contohnya The Technical University of Berlin yang merencanakan penutupan akhir tahun sejak 19 Desember sampai 4 Januari. Penghangat ruangan dan lampu juga akan dimatikan. Mahasiswa Jerman pun terpaksa kembali ke masa-masa awal pandemi, yaitu belajar dari rumah. Warga Jerman disarankan hemat gas lebih banyak lagi. Ya, sebuah studi bidang energi yang dipublikasikan pada Kamis 21 Oktober kemarin mengungkapkan rumah-rumah di Jerman perlu memangkas konsumsi gas lebih besar dari yang sudah mereka lakukan selama ini. Hemat energi perlu dilakukan demi menghindari kekurangan gas. Pra-krisis konsumsi gas diperlukan agar konsumsi turun sampai 30%. Demikian pemberitaan Der Spiegel mengutip ucapan Gunnar Luderer. Der Spiegel juga menulis level penghematan sampai setingkat itu diharapkan bisa menghindari Jerman dari kekurangan gas dan gangguan suplai. Studi yang dilakukan mengungkapkan warga Jerman perlu beradaptasi dengan perilaku menggunakan pemanas, contohnya untuk menurunkan suhu ruangan dan rutin melakukan pengecekan suhu demi bisa membantu penghematan penggunaan gas sampai 30% di sektor rumah tangga sampai tahun depan. Sektor rumah tangga, komersial, dan jasa adalah konsumen terbesar gas alam di Jerman. Umumnya mereka menggunakan gas untuk pemanas ruangan dan air panas. Namun dengan terbitnya hasil studi ini, mereka harus bisa mengurangi konsumsinya. Ya, sepanjang musim panas lalu, penggunaan gas di Jerman turun sampai 23% dibandingkan rata-rata penggunaan dalam 5 tahun. Akan tetapi data resmi pada September 2022, penurunan hanya 19% dibandingkan rata-rata penggunaan dalam 5 tahun ke depan. Konsumsi gas diprediksi naik sebanyak 16%. Studi ini juga menyayangkan kenaikan harga gas yang besar-besaran dengan menyebut pada Agustus 2022 harga gas 10 kali lipat lebih mahal dari rata-rata sebelum krisis energi saat ini.